سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, anak-anak kami yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Haqqul Yakin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan juga dengan mengkaji kitab tafsir yang insyaallah pada hari ini adalah pertemuan yang ke-13 untuk mengkaji kitab tafsir Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Alhamdulillah, dan salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang nama surat Al-Fatihah. Nama surat Al-Fatihah, nama-namanya ada namanya Fatihatul Kitab, pembukaan Alkitab. Maksudnya Alkitab itu adalah Al-Quran. Kemudian juga dia dinamakan Ummul Kitab dan Ummul Quran. Artinya induknya Al-Quran, induknya Alkitab. Kemudian yang ketiga namanya adalah Alhamdu. Alhamdu itu adalah pujian, karena di dalamnya juga ada kata pujian, alhamdulillahi rabbil alamin, dan di dalam riwayat juga disebutkan oleh Nabi SAW tentang nama alhamdulillah ini. Kemudian dinamakan juga as-salat. Qusimatis shalah baini wa baina abdi. Dibagi salat itu di antara aku dan hambaku. Maksudnya dibagi Al-Fatihah itu di antara hambaku dan aku. Kemudian juga dinamakan asy-syifa. Asy-syifa itu pengobatan, asy-syifa itu penyembuhan, dan dinamakan juga ar-ruqyah. Ar-ruqyah itu juga pengobatan yang digunakan dengan membaca sesuatu. Jampi bahasa mudahnya. Tapi jampi yang digunakan adalah bahasanya adalah Al-Qur'an. Ya, tidak dibolehkan menggunakan jampi yang bahasanya tidak difahami. Baca dicampur juga tidak dibenarkan. Kayak kopi. Campur gula ya, kopi. Ya, mix. Nah, dicampur dengan apa? Misalnya dibaca bismillahirrahmanirrahim tuh, tambah lu kata-katanya ayam batuluh di mana tuh. Kok apa bagai ditambahnya untuk mengobati orang, maka kata-katanya itu apa hubungannya? Tidak ada kaitannya. Tapi kalau kata-katanya adalah dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, ataupun kata-kata yang tidak menyelisih syariat Islam, maka itu dibenarkan. Itu yang sudah kita singgung kemarin. Tapi ada nama lain, nama lainnya diantaranya adalah Asasul Quran, Asas Al-Quran. Nama lain dari Al-Fatihah. Asasul Quran itu artinya apa? Pondasi Al-Quran. Kalau bangunan masjid ini dibangun
tanpa pondasi, niscaya akan runtuhlah apapun yang ada di atasnya. Begitu juga bangunan Islam. Bangunan Islam itu dibangun di atas rukun iman dan rukun Islam. Kalau rukunnya itu tidak ada, asasnya, pondasinya tidak ada, maka akan mudahlah runtuh bangunan-bangunan yang di atasnya. Apapun yang kita buat tanpa tauhid la ilaha illallah, sementara kita sudah tersenyum kalau ketemu orang, sementara kita sudah berbuat baik, berinfak kepada orang lain, sementara kita sudah membantu orang lain, sementara kita sudah memberikan apapun yang kita miliki untuk menolong orang lain, mengusap kepala anak yatim dan lain-lain, maka dari perbuatan-perbuatan baik ini kalau tidak ada pondasinya dia akan runtuh. Artinya tidak dianggap. Kalaupun dianggap itu sudah dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Di akhirat dia tidak akan dapatkan apa? Karena tanpa tauhid. Orang-orang kafir misalnya berbuat perbuatan-perbuatan baik itu, maka hilanglah amalnya itu bagaikan debu yang berterbangan. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, asas dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah dan itu berada pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berarti menganggap Bismillah adalah bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Tapi yang disepakati ijma' ulama adalah Al-Fatihah itu 7 ayat. Nah, tidak boleh jadi 8, tidak boleh jadi 6. Dibaca Bismillah atau tidak? Imam tadi ada baca Bismillah, ada tidak. Yang jelek lah lamun tidak jadi imam kata Ustaz Taharudin, lupa lah kan, bekarek. Maka bekarek pula lah tadi imamnya. Selanjutnya imam awak kurang sehat. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, asas dari Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah ini termasuk dari ayat surat Al-Fatihah dan itu menurut mayoritas ulama masuk dalam surat Al-Fatihah. Dibaca keras atau tidak itu menjadi perbedaan pendapat yang dibenarkan. Karena banyak dalil yang menyebutkan tentang itu. Sahabat cokak lalu aku ngapu imam nak membaca Bismillah, dibaca tapi tidak korek gitu kan. Imam kok korek baca Bismillah, awak biasa nak mengorek baca Bismillah atau nak baca Bismillah biasa? Baca Bismillah. Karena itu yang lebih kuat. Bismillah adalah bagian dari ayat. Kemudian nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah itu artinya adalah penjagaan. Artinya Bismillahirrahmanirrahim itu penjagaan. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya idza wada'ta janbaka 'alal firash tsumma qara'tal Fatihah wa surah Qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli syai', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Kalau kalian meletakkan tubuh kalian ke atas ranjang untuk tidur berbaring di malam hari, maka kalian membaca Al-Fatihah dan surat Qul huwallahu ahad. Al-Fatihah dan surat Qul huwallahu ahad, maka kalian aman dari segala sesuatu. Amin min kulli syai' illal maut, kecuali kematian. Aman, insyaallah aman dari gangguan, insyaallah aman dari syaitan. Insyaallah Allah berikan keamanan itu dengan izin Allah. Dan hadis ini juga sahih. Sebagian mengatakan hadis ini mursal. Mursal itu adalah hadis yang hanya sampai kepada perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dipahami oleh sahabat itu pada hakikatnya adalah apa yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti al-waqiyah, penjagaan. Kemudian nama yang lainnya adalah al-wafiyah. Al-wafiyah itu adalah pencukupan. Ternyata nama Al-Fatihah ini banyak. Ada pula namanya pencukupan, artinya cukup Al-Fatihah ini tanpa yang lainnya, tapi yang lainnya membutuhkan Al-Fatihah. Maka dibaca itu banyak Al-Fatihah.
Termasuk berdoa itu banyak dimulai Al-Fatihah. Zikir pagi juga ada Al-Fatihah. Zikir petang juga ada Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah mencukupi. Maka di sini disebutkan dalam hadis yang mursal juga, hadis yang sampai kepada para sahabat. Ummul Quran iwadun an ghairiha wa laisa ghairuha iwadun anha. Ummul Quran itu, surat Al-Fatihah itu adalah pengganti dari surat-surat lainnya, namun surat lainnya tak dapat mengganti Al-Fatihah. Namun para ulama menyebutkan tidak boleh dibeda-bedakan Al-Quran. Nah, itu ada pula sebagian ulama yang mengatakan memang tak boleh dibeda-bedakan Al-Quran karena dia adalah kalam Allah. Maka jangan sampai kita utamakan satu ayat, satu surat di atas surat yang lainnya, karena semuanya dari kalam Allah Ta'ala. Namun di sini karena ada dalil yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan ini, namun jangan sampai kita meremehkan ayat-ayat Allah yang lainnya, karena di dalamnya juga ada keutamaan yang berbeda, dan itu semua adalah kalam Allah. Maka tidak ada suatu yang lebih baik untuk dipelajari dan lebih mulia untuk dipelajari kecuali adalah kalam pencipta. Kita belajar fisika, belajar kimia, belajar teknologi, teknik informatika, teknik elektro dan lain-lain. Namun mana yang lebih mulia ilmunya itu adalah ilmu berkaitan dengan kalam Allah. Isi elektro itu juga nanti di situ ada kalam Allah. Isi teknik informatika juga begitu, matematik ternyata juga ada bagian dari kalam Allah di dalamnya, dan Allah telah membentangkan ilmu itu dalam bentuk yang seperti ini. Ketika disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, mencelupkan Nabi SAW mencontohkan dengan mencelupkan ujung jari kita ini ke dalam lautan samudera yang luas, lalu diangkat, apa yang tersisa darinya, itulah ilmu yang menyebar di alam semesta ini. Berbanding ilmu Allah Ta'ala. Samudera lautan luas, celupkan apa yang tersisa, Bu? Yang tersisanya secuil air, itu pun kalau tersisa. Ya, Nabi nya itulah dibagi dari dulu sampai sekarang. Maka masih sedikit. Nah, kalau ada orang yang main akal-akalan terhadap agama, kembali pula ke situ kan. Akal-akalan terhadap agama, akalnya terbatas. Akalnya digunakan untuk memahami agama itu yang diperintahkan, bukan mengakali agama. Aduh, ini orang suka mengakali agama. Pokoknya menurut ambo. Nah itu kan, menurut ambo baiko, menurut ambo baiko. Walaupun agama mengatakan sebaliknya. Ini paham ini bahasa Minang Pak dia. Golak Pak dia. Wala pada ataida sab'an minal masani. Telah kami turunkan 7 ayat yang diulang-ulang. Maka Al-Fatihah juga disebut dengan sab'an minal masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Di mana diulangnya? Di sholat. Ternyata di sholat juga dibaca Al-Fatihah. Diulang setiap rakaat, setiap 5 waktu, itu minimal 17 kali sehari semalam. Kecuali yang sedang musafir, kecuali yang sedang halangan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lalu setelah kita ketahui nama-nama ini, apa lagi yang dibahas di dalam kitab tafsir ini? Yang dibahas adalah tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Oh, ada keutamaan. Tadi sudah disinggung satu keutamaan, dicukupkan. Nah, tadi kan dijaga tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW atau sahabat Nabi, bahwasanya orang itu akan dijaga nanti kalau dia baca di malam hari ketika dia tidur, berbaring di atas tempat tidurnya, baca Al-Fatihah dan surat Qul Huwallahu Ahad. Ini nama lain dari surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Maka dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu ini. Satu keutamaan yang disebutkan di dalam kitab tafsir ini adalah surat yang paling agung. Maka suatu ketika Ubay bin Ka'ab pernah sholat di masjid, lalu Nabi memanggilnya.
sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dipanggil oleh Nabi, "Wahai Ubay." Tapi Ubay sedang sholat. Maka apa? Menengok Ubay itu, tapi tidak menjawab karena dia sedang sholat. Tapi yang panggil ini Nabi. Nah, itu masalah. Kemudian apa? Tidak menjawab. Ubay menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai sholat, lalu Ubay mendatangi Nabi SAW, menjawab panggilan Nabi. Lalu Nabi SAW menyebutkan, "Ma mana'aka ya an ta'tiyani?" Apa yang menghalangimu untuk mendatangiku ketika aku panggil wahai Ubay? Apa kata Ubay bin Ka'ab? "Saya sedang sholat." Ya Rasulullah, "Inni kuntu usalli." Lalu apa kata Nabi SAW? "Alam yakulillah ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya apabila kalian diseru. Ini perintah Allah Ta'ala. Jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya apabila kalian dipanggil. Tapi Nabi SAW tidak melanjutkan itu, hanya menyebutkan ayat tersebut kepada Ubay bin Ka'ab. Itu keutamaan. Kalau Nabi SAW manggil, kalau Nabi SAW menyerukan, adakah perkataan yang lebih layak untuk kita kedepankan daripada perkataan Nabi SAW? Tidak ada. Maka kalau Nabi menyebutkan, tentu itu yang kita kedepankan. Lalu, maukah engkau aku ajarkan wahai Ubay dengan satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Nabi SAW menyebutkan a'adhamu suratin fil Quran. Seagung-agung yang paling agungnya surat di dalam Al-Quran. Maka ketika itu tangan Ubay ditarik oleh Nabi SAW akan keluar dari masjid. Lalu Ubay melambatkan jalannya, menunggu selesai apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Agar sebelum keluar dari masjid saya sudah tahu surat apa, kata Ubay. Kalau anak copek lah, copek lah Ustaz, lama ceramah lama Ustaznya katanya. Maka ditunggu oleh Ubay, jalan pelan-pelan. Akhirnya apa? Sampai dekat pintu, belum juga disampaikan oleh Nabi SAW dekat pintu masjid. Apa kata Ubay? Ya Rasulullah, bukankah kau akan mengajarkan kepadaku satu surat yang surat itu paling agung di dalam Al-Quran? Lalu Nabi SAW berkata, "Na'am, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anil azim alladzi utitu." Dia adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti surat apa? Nah, mulai Al-Fatihah. Surat alhamdulillahi rabbil alamin. Ialah 7 ayat yang diulang-ulang yang didatangkan kepadaku. Dalam riwayat yang lain disebutkan surat Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak pernah diturunkan dalam Zabur, tak pernah diturunkan dalam Injil, tak pernah diturunkan dalam Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Al-Quran, sesuatu yang sepertinya, kata Nabi SAW. Maka ini satu-satunya yang mencakup di dalam Al-Quran dan tak pernah ada dalam Taurat, Zabur dan Injil. Maka itu menunjukkan keutamaan dari isi surat ini. Lalu apa isi suratnya? Insya Allah nanti sabar ya. Apa isi Al-Fatihah ayat per ayat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu keutamaan yang pertama, bahwasanya yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Kemudian ada catatan pinggirnya. Keutamaan yang kedua, tadi sudah kita sebutkan, dia tidak disebutkan dalam Taurat, Zabur dan Injil serta Al-Quran, langsung yang kedua. Yang ketiga, keutamaan dari surat Al-Fatihah adalah surat ini adalah surat Ruqyah. Nah, tadi dalam nama saja sudah namanya Ar-Ruqyah, berarti dia bacaan yang digunakan untuk mengobati jasad, untuk mengobati hati dan jiwa.
Jadi kalau ada yang sakit, disunnahkan bagi kita untuk menggunakan tangan kanan kita ini, di mana tempat yang sakit itu kita bacakan Al-Fatihah. Begitu juga kepada orang yang sakit yang kita jenguk. Cuman gini kan, jenguk orang sakit takut ya. karena corona itu makanya menuju rumah sakit itu agak khawatir. Tapi itulah keadaan kita pada saat ini. Untuk penjagaan orang sakit itu maklum insyaallah. Tapi kita doakan. Mudah-mudahan yang sakit dari kaum muslimin diberi kesembuhan oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ruqyah sudah disebutkan dalilnya di waktu yang lalu. Kemudian dalam keutamaan yang lain dari hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini keutamaannya adalah surat yang turunnya ketika turunnya itu pintu langit terbuka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan ketika turun surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir yang sering diulang-ulang dibaca, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis ayat. Maka dua ayat yang terakhir, ketika turun surat Al-Baqarah dan ketika turun surat Al-Fatihah dan terakhir dari surat Al-Baqarah, maka pada saat itu pintu langit terbuka yang sebelumnya tak pernah terbuka seperti itu. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, hadis yang sahih. Ini menunjukkan kebesaran dan keutamaan surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Tadi kita sudah sebutkan kalau misalnya membaca surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad ketika meletakkan badan kita di atas tempat tidur, maka akan aman dari segala sesuatu. Nah, di sini Al-Fatihah dengan akhir surat Al-Baqarah. Apa keutamaan akhir surat Al-Baqarah? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan apa? Siapa yang membaca surat Al-Baqarah dua ayat terakhir, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah faqad kafatah. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, fi lailatin, dari akhir surat Al-Baqarah, maka Allah akan mencukupinya. Cukup dalam urusan dunia, cukup dalam urusan akhirat. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dan Al-Qadiyah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Qadiyah seorang tabi'in yang generasi setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari cukup itu apa? Cukup dalam urusannya dunia dan akhirat. Kemudian cukup apa? Cukup penjagaan Allah kepadanya. Dan seterusnya dari bentuk kecukupan, cukup. Faqad kafatah. Sebagian ulama termasuk Imam Nawawi juga menyebutkan cukup darinya dari melaksanakan sholat malam. Bahkan seperti itu. Orang tak sempat sholat malam baca itu. Tak sempat, bahaya kata tak sempat. Tak sholat malam, ngaku saja gitu. Ini sempat itu sebetulnya cuma menyediakan keinginan itu masalah. Nah, ketika dia tak berangkat sholat malam pada saat itu, maka dia baca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah itu, maka itu mencukupinya termasuk dari sholat malam. Wallahu a'lam. Kemudian keutamaan dari surat Al-Fatihah ini adalah apa? Tidak sah ataupun tidak sempurna sholat tanpanya. Tadi ternyata disebutkan oleh para ulama yang paling besar di dalam rukun sholat itu adalah al-qiraah, yaitu baca apa? Surat Al-Fatihah. Itu rukun. Kalau rukun berarti
Itu wajib dibaca. Rukun itu mahiyatus syai', inti dari sesuatu. Kalau rukun itu inti dari sesuatu, berarti tidak ada sesuatu itu kecuali tidak ada itu berarti tidak ada sesuatu itu. Bingung mau bahasa fakta. Inti dari sesuatu, kalau sesuatu itu tidak ada, kalau itu tidak ada berarti sesuatunya tidak ada. Rukun Islam. Rukun Islam inti dari seorang itu dikatakan muslim itu adalah tercukuplah rukun Islam. Ini haji ya dulu Ustaz. Ini haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu termasuk diantaranya sudah bayar tapi terhalang oleh sesuatu berarti dianggap belum mampu. Mudah-mudahan dilancarkan keberangkatan para calon jemaah haji kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, inti dari sesuatu. Kalau orang itu Islam dan mampu, tak mau juga pergi haji, tak mau mengeluarkan pitinya untuk haji, maka dia sudah berusaha meninggalkan satu rukun yang merupakan inti dari Islam. Ya Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, rumah sudah ada, mobil sudah ada, cukup makanan sehari-hari, piti balok biaya. Kemana nak diarahkan? Beli baju, alah sudah. Beli sejadah, alah. Bangun masjid, udah. Alun je bayar haji. Bikol alun siap. Apa yang alun siap lagi? Apa yang perlu disiapkan? Hati. Hadirkan hati bahwasanya saya harus berangkat dan ini merupakan rukun Islam. La ilaha illallah rukun Islam, salat rukun Islam, puasa rukun Islam, zakat rukun Islam, haji rukun Islam. Kalaulah salah satu dari rukun ini tidak ada, maka pada hakikatnya sesuatu itu tidak ada. Islamnya berarti bermasalah. Walaupun nanti pembahasannya ada perbedaan pendapat mana yang sampai orang itu kalau meninggalkannya mengeluarkan dia dari Islam. Menjaleh kalau tauhidnya syirik, boleh. Meninggalkan sholat selamanya itu disebutkan juga oleh para ulama. Ini bukan maleh lagi itu kalau meninggalkan sholat selamanya itu, tidak pernah sholat. Apa hukumnya? Itu disebutkan oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dia telah mengeluarkan dirinya dari Islam. Maleh. Walaupun sebagian ulama ada katakan kalau lagi malas maka itu tidak sampai keluar tapi dia maksiat, dosa besar. Tetapi apa? Kalau malehnya berterusan, tidak pernah sholat dari umur balik sampai nyelaka wafat, maka apa? Dia hendaklah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan sebagian mengatakan mengikrarkan syahadat lagi untuk membuktikan keislamannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa keutamaan yang lain? Masih aman Bu? Tidak aman tutup ini, lama pun Ustaz. Tapi jamaahnya melambatkan Ustaz dan copet kandung. Itu kan seperti sahabat Ubay tadi yang melambatkan jalannya, jangan sampai Nabi SAW keluar dari masjid sampai disampaikan apa yang diperlukannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, baca ayat dalam surat Al-Fatihah itu semuanya dijawab langsung oleh Allah. Nah, ini keutamaan juga dalam surat Al-Fatihah. Surat sholat tadi itu dibagi sholat antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menjawab Hamidani abdi, sesungguhnya hambaku telah memujiku, kata Allah Ta'ala. Maka baca ayat surah Al-Fatihah itu jangan seperti dikejar hantu. 7 menit 23 rakaat itu kan. Nah, itu. Baca Allah akan menjawab, ndak amun. Itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Maka cik-cik ayat dibaca. Baru lanjut Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya.
Maka itu dijawab semuanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Ketika kita menyebut itu, maka Allah menyebutkan ini setengahnya bagiku dan setengahnya bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang dia minta pada saat salat itu? Minta tolong. Minta tolong apa? Setelah kita menyembah, maka para ulama menyebutkan setelah kita menyembah, setelah beribadah, silakan berdoa. Ibadah sunnah, ibadah berdoa. Kenapa? Setelah ibadah kita doanya termasuk doa yang diterima. Contohnya apa? Surat ini. Iya karena berdua ya, karena nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah, beribadah. Maka setelah itu kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya, dulu orang minta tolong sama Allah tapi ibadahnya Allah. Itu kan? Nauzubillah min dzalik. Tapi ini diperintahkan dulu ibadah minta tolong. Lalu orang yang jauh dari Allah kalau minta tolong sama Allah boleh enggak? Boleh. Minta tolong sama Allah itu juga ibadah. Itu masalah. Doa itu adalah ibadah. Jangan dijauhkan, beda antara manusia dengan Allah Ta'ala. Manusia, maka para ulama salaf menyebutkan manusia itu kalau diminta dia selalu diminta nyoberang. Itu manusia sifatnya. Aja minta tawi gitu. dikit-dikit minta, itu kan mano sobok minta itu aja. Tapi berbeda dengan Allah Ta'ala. Justru Allah Ta'ala murka dan Allah Ta'ala marah kalau seorang hamba tak minta kepadanya. Masya Allah. Itu sifat rahmat, sifat kasih sayang Allah kepada hambanya. Jangan berdosa bapak kan minta ke Allah Ta'ala. Justru berdosa atau mendekat kepada Allah dan meminta kepadanya. Ada gitu kan? Awak banyak dosa. Malu lah kita kan. Iya malu. Tapi malu kepada Allah itu berbeda dengan malu kepada manusia. Berangkat kita justru mendekat kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah di dalamnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, pindah kaki. Masih lanjut? Ada 3 masalah. Nah, insya Allah aku akhir. Kalau nggak dilanjutkan lagi kok. 3 masalah yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan apakah membaca Al-Fatihah itu dikeraskan, boleh bacanya keras, atau tidak dikeraskan sama sekali sehingga kita tak nampak lafaz berucap. Ternyata dalam surat Al-Isra ayat 11 disebutkan wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila, dan janganlah kalian keraskan bacaan salat itu, yakni shalatika, janganlah engkau keraskan bacaan salatmu dan janganlah engkau simpan sendiri, artinya tak terdengar sama sekali, tak melafazkan. Maka ambillah di tengah-tengahnya, wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi dibaca Al-Fatihah walaupun awak salat sirriyah, jadi makmum. Baca enggak Al-Fatihah? Ya nanti yang kedua. Yang jadi pertama apa? Tidak mengeraskan, tidak menghilangkan bacaan. Maka dibacalah sekadarnya yang dia mendengar juga. Masalah yang selanjutnya adalah apakah yang dibaca di dalam sholat itu wajib Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini pembahasan fikih. Apakah wajib Al-Fatihah atau tidak di dalam sholat itu? Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kalian dari ayat-ayat Al-Quran. Berarti apa yang mudah itu apa saja? Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad.
Surat yang lain, baca yang mudah saja. Maka Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, mazhab yang ngompek itu yang terkenal, tapi mazhab itu sebetulnya banyak. Nah, yang empat yang terkenal, Imam Abu Hanifahnya menyebutkan tak wajib baca Al-Fatihah di dalam sholat. Baca Al-Fatihah, tapi rukun gitu. Baca Al-Quran. Kenapa? Karena ayat ini menyebutkan yang mudah bagi kalian. Maka kalau orang baru masuk Islam belum pandai baca Al-Fatihah, maka dia dibolehkan membaca ayat Al-Quran yang mana saja walaupun satu ayat. Namun tiga mazhab, ini satu mazhab, tiga mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah. Itu satu masalah. Kenapa? Karena dari ayat tadi ya betul menyebutkan apa yang mudah dari Al-Quran, tetapi hadis-hadis juga menyebutkan tentang apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Tak sempurna dalam hadis yang lain disebutkan la tujzi'u salatun la yuqra fiha bi ummil Qur'an. Tidak diberi pahala, la tujzi. Tidak diberi pahala salat yang tidak dibaca di dalamnya Ummul Quran, artinya Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan man shalla salatan lam yaqra fiha bi Ummil Quran fahiya khidaj. Siapa yang salat tidak baca Ummul Quran, maka dia tak sempurna. Hadis ini ada yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari juga. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, masalah yang ketiga. Masalah jadi cari-cari. Masalah yang ketiga. Apakah kewajiban membaca Al-Fatihahnya itu di setiap rakaat atau hanya di rakaat pertama? Para ulama juga beda pendapat. Namun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beserta jama'atun min ahlil ilmi, sekumpulan ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya wajib membacanya dalam setiap rakaat. Jadi baca Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, empat rakaat itu semua wajib dibaca Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan dalam kebanyakan rakaat dibaca Al-Fatihah. Jadi dalam kebanyakan kalau sampai berarti 3 baca Al-Fatihah. Kalau 2 mana yang lebih banyak? Baca aja lah. Tapi keluar dari perselisihan pendapat para ulama, maka bacalah setiap rakaat. Dan ini yang lebih selamat. Apalagi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, walaupun kedudukan hadisnya dhaif, lemah, disebutkan la sholata liman lam yaqra fi kulli rak'atin bil hamdi wasurah. Tidak ada salat yang tidak dibaca di dalamnya dalam setiap rakaat. Jelas-jelas disebut dalam hadis ini. Dalam setiap rakaat itu Al-Fatihah dan surat. Tapi dalam surat ini ternyata hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Maka dalam mazhab Syafi'i dibaca apa? Al-Fatihah dan surat itu di rakaat pertama dan kedua. Dan itulah pendapat mayoritas ulama. Nah, ini masalah yang ketiga. Selesai kok masalahnya. Yang ketiga, tadi 1, 2, 3. Hanya yang ketiga lagi, 3B. Hal tajibu qira'atul Fatihah? Hal tajibu qira'atul Fatihati 'ala al-ma'mum? Apakah wajib baca Al-Fatihah itu atas makmum? Kok imam boleh baca, tapi makmum apa? Ternyata di sini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, annahu tajibu 'alaihi qira'atuha. Wajib atasnya untuk membaca Al-Fatihah juga. Kenapa? Kama tajibu 'ala imamihi li umumil hadis al-mutaqaddimah. Karena makmum itu yang sholat, dia juga sebagaimana imam, dia diperintahkan untuk membaca, makmum juga
membaca. Namun pendapat yang kedua menyebutkan tidak wajib atas makmum untuk membaca. La tajibu 'alal ma'mumi qira'atan bil kulliyah al-Fatihah wa ghairiha. Tidak wajib membaca Al-Fatihah dan yang lainnya bagi makmum. Tidak dalam sholat jahriyah, tidak pula dalam sholat sirriyah. Sholat jahriyahnya dibaca kuat oleh imam. Sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya. Maghrib atau subuh, maghrib, isya, subuh. Tak wajib, wajib tetap imam dan makmum membacanya. Tidak wajib. Yang pertama wajib, yang kedua tidak wajib. Yang ketiga apa? Yang ketiga dikatakan wajib atas makmum membacanya dalam sirriyah dan tidak wajib ketika jahriyah. Jadi kalau imamnya ketika imam membaca keras, maka makmum tidak wajib membaca. Ini sesuai dengan hadis Imam Muslim yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Imam ngecek jadi suara. Nah, itu istilahnya. Bagaimana? Kecuali imam salah, luruskan. Jangan didiamkan. Itu potong Ustaz Taharuddin. Imam lupa kan, nah itu bahasa imam kalau lupa diingatkan dengan cara yang baik. Jadi hari ya Pak. Ya Allah, lucu Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ini semangat orang ngaji ya, dapat join ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat menurut mazhab Syafi'i. Jadi walaupun sholatnya jahriyah, tapi ketika imam tidak membaca keras, maka makmum membaca. Dalam Fatihah ada surat, kemudian Allahu Akbar, rukuk baca, i'tidal baca, sujud baca, makmum membaca. Nah, sebagian katakan ketika imam membaca, perhatikan dan tetap melafazkan dengan cukup kita yang mendengar. Tetapi di sini yang dikuatkan adalah pendapat Imam Syafi'i sebagaimana diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya adalah tafsir dari al-isti'adzah. Tafsir dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi awal, Kalau masbuk makmumnya. Kalau masbuk makmumnya, masbuk itu terlambat makmumnya baru membaca Al-Fatihahnya. Nah, di sini ada hadis yang berbicara tentang masbuk. Suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib itu masbuk salat, dapatnya ruku. Ketika imam ruku masuk dan akhirnya apa? Akhirnya itu masih dianggap ikut satu rakaat. Rakaatnya masih dihitung dan itu diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang masbuk walaupun tak terbaca olehnya Al-Fatihah, karena hadis yang ini tadi menyebutkan imam itu dijadikan untuk mengimami dan diikuti, dah cukup. Maka bacaannya cukup. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum juga. Ini dalam dua hadis ini menunjukkan bahwasanya yang masbuk walaupun dia tak sempat baca Al-Fatihah ketika ruku, dapat imamnya dalam keadaan ruku, maka dia masih dihitung rakaat. Tetapi kalau dia sudah i'tidal, itu disebutkan sudah tidak dapat rakaat tersebut. Wallahu a'lam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian tafsir a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Lalu ini sudah selesai tadi. Lanjut Ustaz. Lanjut. Tapi insyaallah karena kita belajar itu sedikit demi sedikit, mudah-mudahan lebih melekat dan dapat kita amalkan sehari-hari. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah,
Lebih kurangnya kami mohon dimaafkan atas segala kesilapan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi